Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan memberikan solusi judul skripsi yang ditolak. Ini solusinya. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana solusinya untuk bagi skripsi atau proposal, judul proposal yang ditolak, kita ketahui dulu sebenarnya sih apa penyebab judul kita itu ditolak. Ya, kita ketahui dulu apa penyebab judul kita itu ditolak. Nah, saya akan memberikan sebab-sebab mungkin judul Anda ditolak karena ini. Pertama, karena terlalu banyak maksudnya gimana? Judul Anda itu banyak sama dengan kakak-kakak kelas Anda. Apakah nggak boleh judul itu sama dengan kakak-kakak kelas kita? Sebenarnya sama itu nggak apa-apa kalau judul itu. Tapi karena di suatu lembaga, suatu kampus itu apabila misalnya judul Anda itu terlalu numpuk di situ, misalnya judulnya tentang karakter, dan karakter, saking banyaknya judul karakter yang memang di situ dalam tahun ini, 2 tahun ini, judul yang berjudul karakter itu banyak sekali. Nah, akhirnya judul Anda itu ditolak untuk cari yang lain karena terlalu banyak. Sebenarnya hal ini dimaksudkan untuk apa? Hal ini untuk menghindari plagiarisme, untuk menghindari kesamaan atau copy paste yang membuat copy paste secara plekan membedakan itu sulit karena diujinya dalam suatu skripsi dengan skripsi yang lain itu ketika diuji itu berbeda tempat kan, berbeda juga penguji. Maka ketika berbeda penguji tersebut, ini penguji ini tidak tahu kalau judulnya sama. Maka dari yang biasa menentukan diterima tidaknya judul Anda itu kan adalah jurusan. Biasanya itu kan riset dulu dia sebelum menetapkan judul ini diterima, diriset dulu dari judul kakak-kakak kelas Anda. Apakah kakak-kakak kelas Anda itu judulnya ada yang sama? Yang sama itu berapa yang sama? Nah, itu kalau terlalu banyak judulnya antara Anda dengan kakak-kakak kelas Anda, maka judul Anda akan ditolak. Nah, ini perhatikan. Mungkin judul Anda itu terlalu sama atau plek dengan kakak kelas Anda dan saking banyaknya makanya judul Anda itu ditolak. Itu yang pertama yang harus Anda ketahui dulu. Lalu yang kedua, kenapa kok judul Anda ditolak? Ini harus Anda ketahui. Anda biasanya ketika menetapkan sebuah judul, itu pembimbingnya itu juga ditentukan. Tentukan pembimbingnya, misalnya pembimbing tentang ilmu keekonomian. Ini membimbing sudah beberapa mahasiswa misalnya. Kalau Anda saking banyaknya pembimbing dari dosen tersebut misalnya, dosen ekonomi itu, nah maka kekurangan kan pembimbingnya. Nah, itu biasanya menyebabkan juga judul Anda itu ditolak karena judul Anda itu tidak ada yang membimbing. Ibaratnya seperti itu tuh. Misalnya dalam spesifikasinya dosen itu membimbing ekonomi. Nah, karena keterbatasannya dosen, keberadaannya itu terbatas. Ini kalau dosen di kampus-kampus yang besar itu biasanya lengkap, ada lengkap. Tapi kalau di kampus-kampus yang kecil, kalau Anda ketahui itu biasanya kurang spesifikasi. Misalnya dosen yang bagian kuantitatif misalnya, Anda ketahui ya, dosen bagian kuantitatif itu kadang terbatas di kampus-kampus yang tidak terlalu besar misalnya. Gara-gara penelitian Anda itu banyak yang kuantitatif, akhirnya Anda mencari dosen kesulitan untuk membimbingkan. Makanya judul Anda itu ketika disetorkan ke jurusan itu ditolak. Nah, itu penyebabnya karena kekurangan pembimbing misalnya seperti itu. Itu juga bisa jadi. Mungkin ini tidak terjadi kepada semua kampus ya, tapi ada kampus yang menerapkan hal-hal ini. Lalu penyebabnya lagi yang harus Anda ketahui ketika judul Anda itu ditolak itu adalah karena variabelnya nggak jelas. Maksudnya variabelnya nggak jelas itu bagaimana? Variabel X-nya itu maksudnya apa? Variabel Y-nya itu maksudnya apa? Itu nggak jelas. Kemana arahnya itu nggak ada. Seperti begini, ketika Anda memberi atau membuat judul dengan judul X-nya itu adalah siswa, misalnya hanya siswa. Jadi kemampuan siswa ketika duduk di kelas. Nah, ini kan tidak jelas. Kemampuan siswa duduk di kelas tuh
ngapain, memang kemampuannya apa yang dinilai itu apa, itu kan tidak jelas variabelnya. Nah, atau enggak ketika kemampuan seorang pedagang dalam berdagang hal-hal yang menyenangkan. Nah, ketika berdagang dengan hal-hal yang menyenangkan, ini hal-hal yang menyenangkannya ini apa? Ini kan tidak diketahui variabel Y-nya itu tidak ketahui. Nah, ini variabel tidak jelas. Coba teliti lagi. Judul Anda itu variabelnya sudah jelas atau belum? Kalau sudah jelas, oh berarti bukan ini ya kesalahannya. Tapi kalau variabel Anda itu tidak jelas, nanti bisa Anda perhitungkan kembali. Oh, mungkin ini variabelnya kurang jelas. Akan saya perjelas lagi, kayak buat lagi judul yang lebih jelas untuk variabelnya, seperti itu. Jadi ketika ini Anda membuat penelitian ilmiah ini, tidak sama judulnya dengan judul misalnya novel atau judul-judul yang buku-buku yang sifatnya umum, yang sifatnya banyak yang kita temui, itu tidak sama. Karena penelitian skripsi ini menyangkut bagaimana dia menguji, bagaimana dia mendalami. Nah, ini adalah karya ilmiah, ada tata caranya. Nah, itu harus Anda tahu dulu variabelnya apa, X, Y-nya. Mungkin dari kesalahan itu, mungkin ada dari kesalahan itu yang menyebabkan judul Anda itu ditolak. Lalu, penyebab yang keempat yang bisa Anda teliti ketika judul Anda itu, apakah judul Anda itu tidak sesuai dengan jurusan. Misalnya Anda dalam jurusan ekonomi, tetapi dalam skripsi Anda tuh meneliti pendidikan. Nah, ketika Anda memilih salah judul, yang mana judulnya itu tentang ekonomi, malah kok pendidikan. Nah, ini menyebabkan judul Anda itu otomatis ditolak karena tidak sesuai dengan jurusan Anda. Maka ketika akan Anda membuat judul, ini perhatikan dulu. Sebenarnya judul Anda itu sesuai tidak dengan jurusan Anda? Sesuai tidak dengan beberapa mata kuliah yang telah Anda jalani? Itu sesuai apa tidak? Ketika sesuai, maka judul Anda itu berarti bukan salah di situ. Mungkin kesalahannya di terlalu banyakkah judul Anda yang sama dengan kakak kelas Anda, atau enggak variabelnya tidak jelas, atau enggak mungkin dosennya tidak ada, atau dosen membimbingnya sangat kurang. Nah, itu bisa menjadi penyebab-penyebabnya. Nah, mungkin dari 4 sebab ini mungkin, atau ada sebab-sebab yang lain, bisa Anda komen di bawah. 4 sebab ini teliti dulu. Ada nggak penyebab skripsi Anda ditolak dari 4 sebab ini? Lalu kalau begitu solusinya apa? Nah, begini solusinya. Ketika judul Anda selalu ditolak, coba begini. Biasa Anda judul karena sama, itu perhatikan dari lokasinya. Nah, lokasinya bisa Anda ubah. Walaupun misalnya judul Anda tidak sama misalnya dengan kakak kelas Anda, tapi mungkin dosen Anda itu ketika jurusan juga melihat ini, karena lokasinya itu sangat strategis, terlalu strategis buat mahasiswa ini, terlalu dekat dengan wilayahnya, kurang jauh. Nah, mungkin dari wilayah itu bisa Anda ganti, misalnya Anda penelitian berbasis lapangan ya, penelitian yang terjun ke lapangan, atau enggak mungkin Anda penelitian riset buku, misalnya dari review buku seperti itu. Mungkin buku yang Anda teliti itu memang kurang pantas atau kurang menarik dalam dunia pendidikan, misalnya dalam dunia penelitian itu kurang menarik. Nah, itu bisa Anda ganti lagi, misalnya buku yang lebih pantas untuk diteliti, misalnya seperti itu, bukan meneliti misalnya hanya komik-komik yang tidak ada tujuannya dan sebagainya. Coba cari lagi yang bisa diteliti, yang lebih menarik, yang menghasilkan suatu keilmuan yang lebih begitu. Nah, itu mungkin yang diinginkan dari kampus. Itu bisa Anda rubah dari lokasi atau enggak objeknya. Lalu bisa juga misalnya judul Anda ditolak itu gara-gara apa? Misalnya gara-gara metode itu bisa Anda rubah loh. Judul Anda misalnya menggunakan metode kualitatif ya. Ketika judul Anda itu menggunakan kualitatif, Anda bisa merubah menjadi kuantitatif, tinggal tambahi hubungan, pengaruh, atau enggak efektivitas di depan kata-kata itu, judul itu. Nah, ketika sudah Anda tambahkan kata-kata itu, maka judul Anda itu sudah berubah jadi metodenya. Metodenya bisa menjadi kuantitatif, yang aslinya kualitatif. Nah, itu bisa juga memperkuat judul Anda untuk bisa diterima. Lalu solusi yang ketiga, misalnya judul Anda itu masih ditolak, cari judul-judul kakak kelas Anda, misalnya yang lebih mudah ini. Judul kakak kelas Anda yang sudah kedaluarsa, misalnya sudah 10 tahun yang lalu diteliti. Nah, cari judul-judul kakak kelas Anda yang 10 tahun yang lalu yang diteliti, yang sekarang itu tidak ada penelitiannya. Itu bisa Anda perbarui penelitiannya, bukan perbarui secara
tidak meneliti, tapi Anda riset lagi di lapangan, Anda penelitian lagi di lapangan tentang judul-judul penelitian kakak kelas Anda yang telah kedaluarsa. Nah, itu bisa Anda lakukan itu. Lalu yang terakhir solusinya, yaitu perhatikan lagi yang namanya variabel. Variabel itu tinggal rubah. Anda rubah variabel X-nya kah? Anda rubah variabel Y-nya. Tinggal Anda rubah saja itu variabel-variabelnya itu. Nanti kalau misalnya Anda rubah itu dengan mudahnya biasanya keterima Anda merubah variabel X atau Y-nya. Ketika Anda sudah rubah itu sangat mudah sekali untuk keterimanya. Nah, mungkin itu saja tadi solusi-solusinya, hanya singkat saja ya, tapi banyaklah Anda riset. Ketika Anda riset nanti Anda banyak ide untuk merubah judul-judul Anda yang bagaimana sesuai dengan saya, bagaimana ini judul ini bisa diterima oleh jurusan. Nah, ketika Anda sudah banyak riset, Anda tahu kesalahan Anda apa, kenapa kok ditolak di judul-judul saya, kenapa kok saya tidak bisa menemukan ide tentang judul-judul saya. Nah, mungkin solusi-solusi tadi bisa Anda gunakan yang saya sebutkan tadi, dan penyebabnya tadi harus Anda ketahui juga. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini biar rajin selalu upload tepat waktu, dan juga share ke teman-teman Anda apabila teman-teman Anda yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.